Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian Allah muliakan, baru-baru ini kita melihat berita viral, juga melihat videonya. Ada konser musik di kota besar di bumi Serambi Mekah. Meskipun ulama senior Aceh, ulama-ulama Dayah telah menyatakan sikapnya tidak setuju dari awal-awalnya, tapi tetap terlaksana ya. Qadarullah ma syafa'al. Saya pribadi sangat mengapresiasi setinggi-tingginya ya perjuangan para ulama Aceh ya, yang terus bersuara tetap tegar dalam menjaga generasi ini, terkhusus generasi Serambi Mekah ya. Kalau sekalian, masalah musik ini kan memang kalau kita bahas secara fikih memang agak sulit. Kenapa? Bukan di masyarakatnya, tapi di oknum para pendidiknya, para intelektualnya, bahkan di dai-dainya, sebahagian oknumnya dai-dainya. Karena mereka sebahagian beralasan, katanya musik nggak apa-apalah, yang penting kan liriknya bukan lirik yang vulgar, lirik yang masalah akhirat, kematian katanya itu kan, tapi musik. Yang penting katanya yang nyanyi kan bukan biduanita, tapi biduan, artinya yang laki-laki penyanyinya. Ada mengatakan lagi, saya kalau nyetir tanpa musik yang ngantuk. Ada mengatakan lagi, bahkan mengaku saya biasa kok karaokean di rumah itu kan supaya bahagia. Jadi kalau sekarang jadi ini jadi sulit, artinya ketika oknum-oknum kita itu oknum pendidik sendiri, oknum dai, bahkan mohon maaf ya, masih ada yang senang musik dengan berbagai alasan. Padahal kalau sekalian kita semua tentu mengetahui ya, kalau kita lihat pandangan ulama 4 mazhab itu ya, ulama 4 mazhab yang berpendapat itu sangat tegas tentang musik. Oke lah kita katakan gak usah lah, nggak terima ijma' haram, oke. Minimal itu kan makruh kan. Oke lah minimal. Artinya para ulama kita nggak senang musik. Jadi kalau sekalian, mari sejenak kita lihat dalam kacamata pendidikan Islam ya. Kalau sekalian, pendidikan Islam itu kan pendidikan Islam asasnya, pondasinya adalah Al-Quranul Karim. Ya, dalam artian kita kalau serius ingin mendidik generasi ini, kita harus betul-betul menjadikan Quran sebagai pondasi mereka. Ini juga kita kutip yang kita bisa ambil dari Al-Quran ya, di Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Asy-Syura 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Yang artinya demikianlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu ruh. Ruh di sini tafsir At-Tabari menyebutkan artinya Al-Qur'an. Jadi Bapak sekalian, Allah menyebutkan Al-Qur'an di sini dengan ruh. Karena memang Quran adalah nutrisi hati kita, ruh bagi jasad kita. Itu tadi ketika Al-Quran sebagai ruh bagi jasad kita, Quran sebagai nutrisi jiwa kita. Artinya apa? Ketika kita serius ingin mendidik generasi ini dengan Quran, kita harus memasukkan Quran ke dalam hati mereka. Jadi jangan dipahami Quran sebatas, mohon maaf ya, hanya dibaca dengan tahsin yang bagus. Itu bagus, mulia, atau bahkan sampai dihafal, itu Masya Allah ya, itu suatu keistimewaan. Tapi mohon maaf, Quran bukan sebatas di tenggorokan, apalagi hanya di lisan, tidak. Quran harus masuk ke hati mereka. Jadi kalau sekarang ketika Quran kita masukkan ke hati generasi ini, itu nggak akan bisa bercampur dengan musik gitu. Artinya ketika anak-anak kita ini biasa dengan musik, hati mereka masih bercampur dengan musik, itu akan sulit kita memasukkan Quran ke dalam hati mereka. Ini kalau kita serius, kakak sekalian, kalau kita serius ingin mendidik generasi Qurani, generasi Rabbani katanya. Maka sekalian, mari sama-sama kita kembali evaluasi ya. Artinya boleh kita katakan, sebagaimana kata para pakar pendidikan Islam, bahwa dalam ranah pendidikan Islam memang tidak ada ruang untuk musik, begitu. Jadi kalau sekali mari kita sekali lagi kita benahi, kita evaluasi dengan insaf, dengan berlapang dada, dan ini kita mulai dari rumah kita masing-masing. Jadi ketika rumah tangga muslim itu yang sepi dengan musik, insya Allah akan mudah masuk Al-Quran.
Juga sebaliknya, ketika rumah tangga muslim itu terlalu sering masih ada suara musik, ini akan menyulitkan kita menanamkan Al-Quran bagi generasi kita, anak-anak kita. Maka sekali lagi sekalian, mari kita benahi generasi ini tadi, terutama dari perspektif pendidikan Islam yang tadi pondasinya adalah Al-Quranul Karim sebagai nutrisi hati kita, dan itu tidak bisa kita campur dengan musik. Semoga Allah mudahkan.